but we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. BASF, we create chemistry. Digital farming is in your hands. More agile, simpler, closer, and more transparent than ever. Bringing along reliability that creates value for your production with a field of vision. Simple and efficient so you can plan better and produce more with an automated agronomic management system. Singular as it generates periodic maps even under cloudy weather, allowing management recommendations at a variable rate, reaching its maximum yield potential. Accurate in the digital mapping of weeds made by drones to provide maps for localized application. Sustainable as it optimizes time, water, and inputs. Agile, making the work in the field more efficient, linking data to your machinery. Always present, detecting and monitoring threats in the field from an app in your smartphone. Reliable, supporting real-time decision-making. Transparent, offering optimized protection and ensuring crop health. Solutions brought by Xarvio, allowing you to revolutionize your business. Xarvio, field of vision. Kita semua butuh makan. Makanan memberi kita nutrisi, menghangatkan kebersamaan. Bahkan makanan membawa ke tempat yang menakjubkan. Sementara itu, dunia yang bergerak cepat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan. Satu hal yang tidak pernah berubah, dari piring demi piring yang terisi oleh makanan. Semua berawal dari sini, dari petani-petani Indonesia. Petani bekerja keras setiap hari untuk memastikan semua makanan kita terpenuhi. Itulah mengapa bertani merupakan pekerjaan terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya perekonomian, petani dituntut menghasilkan lebih banyak bahan pangan yang berkualitas. Tetapi bertani saat ini semakin sulit dan menantang. Hama, gulma, dan penyakit selalu menjadi ancaman. Cuaca yang selalu berubah dan semakin sulit diprediksi. Tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, hingga semakin sedikit orang yang mau bertani. Pekerjaan terbesar di dunia ini menjadi lebih besar dan menantang. Di BASF, kami telah membantu petani di seluruh dunia mengatasi tantangan selama lebih dari 100 tahun. Menggunakan sains dan teknologi bersama dengan tindakan
praktis di lapangan. Kini, kami sedang mengembangkan dan meluncurkan solusi inovatif dan berkelanjutan, serta memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan. Bekerja sama dengan masyarakat dan mitra kami di industri. Berkomitmen untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam mencapai kesuksesan untuk petani dan pertanian, serta generasi masa depan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry. Tanah yang subur ini, buah dari peluh dan kerja keras petani. Bagaimana jika 20 tahun mendatang kita tidak lagi melihat hamparan indah, wajah, dan senyuman ini? Bagaimana jika anak cucu kita hanya melihatnya pada buku pelajaran di sekolah? Bagaimana jika, terlalu banyak jika, tahun 1976, 65% penduduk Indonesia adalah petani. Tapi hanya 28% pada tahun 2018. Indonesia kehilangan 5 juta petani selama 2008 hingga 2015. Sementara kebutuhan pangan terus bertambah tiap tahunnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Menurut Anda, apa yang terjadi apabila tidak ada lagi petani di Indonesia? Menurut saya kalau nggak ada lagi petani di Indonesia, otomatis tidak ada lagi yang menggarap lahan-lahan pertanian. Otomatis tidak ada lagi yang menghasilkan pangan di Indonesia ini. Kalau tidak ada petani di Indonesia, sangat menyusahkan masyarakat. Karena mau beli makanan aja mahal. Mau buat makanan sendiri aja susah. Bagaimana kalau kita import itu sangat mahal. Tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan bahan pangan di Indonesia. Tidak ada petani di Indonesia, tentu akan terjadi krisis pangan dan itu sangat rawan mempengaruhi sektor keamanan. Dan roda perekonomian pun mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kontribusi dari para petani. Memang petani itu layak disebut sebagai pahlawan ekonomi. Seberapa penting pertanian dalam kehidupan? Pertanian dalam kehidupan kita itu sangat penting. Karena dari pertanian menyediakan berbagai unsur dalam kehidupan. Seperti oksigen, air, pangan, papan, dan juga perekonomian dan kesehatan. Pertanian sangatlah penting dalam sebuah kehidupan. Bisa dikatakan petani adalah sosok guru dalam arti tiang penyangga. Seberapa penting menjaga ketahanan pangan? Untuk menjaga ketahanan pangan, perlu adanya petani muda untuk meregenerasi petani terdahulu. Agar ketersediaan pangan di negara kita tetap stabil dan diharapkan bisa swasembada pangan. Bagi kami, menjaga ketahanan pangan di Indonesia sangatlah penting. Karena kami selalu menjaga keseimbangan hasil petani lokal. Agar berkurangnya stok pangan impor, dan kami berusaha untuk tidak kalah saing di stok pangan dari negara lain. Sangat penting karena pangan menjadi kebutuhan mendasar kehidupan kami. Ketahanan pangan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu makanan. Bila hal dasar ini tidak dipenuhi, akan menimbulkan kekacauan dan kelaparan. Menurut Anda, apakah yang menjadi tantangan pertanian di Indonesia? Yang pertama adalah cuaca yang tidak stabil dan harga komoditi yang kurang menentu. Kendala bagi kami adalah minimnya alat-alat pertanian di tingkat petani. Selain itu juga tidak stabilnya harga pasar.
menurut saya adalah aturan-aturan dari pemerintah dan juga banyak petani yang masih belum mendapatkan edukasi yang cukup untuk merawat tanamannya sehingga menghasilkan produksi yang maksimal. Coba hening sejenak dan berkata, saya ingin melihat dan merasakan kehadiran karya mereka lebih lama lagi. Karena ini tentang para generasi, tentang memberi makan bumi dan merawat kehidupan. Mari berkontribusi demi terjaganya pertanian Indonesia yang mapan dan berkesinambungan. Bertani, pekerjaan terbesar di dunia. BASF. We create chemistry. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wow, hari ini luar biasa sekali. Di sini Faiz sangat senang sekali dan juga bangga ya bisa bertemu dengan teman-teman dari Universitas Gadjah Mada. Dan spesial hari ini banyak banget partisipannya. Faiz bisa lihat ya, ada sekitar 389. Wow, dari tadi itu naik terus ya. So, hari ini semoga ini menjadi spirit ya, buat semangat untuk kita semuanya untuk sama-sama belajar di sore hari ini. Oke, semuanya, hari ini saya juga ingin menyapa kepada tamu undangan yang hadir di sore hari ini. Selamat datang kepada Bapak Insinyur Jaka Widada, MP PhD, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Bapak. Dan kemudian ada juga dari tim BASF. Selamat datang untuk Ibu Paramita Dewi Wijaya selaku People Cluster Director BASF Indonesia. Welcome to join. And also welcome to join with us Mr. Andrew Achille as a Regional Commercial Lead BASF Digital Farming. Luar biasa pokoknya hari ini, dan sekali lagi Faiz ucapkan selamat datang di acara BASF X Sarvio Goes to UGM dengan tema webinar Agriculture 4.0 The Future of Sustainable Farming. Wow, luar biasa, boleh kasih tepuk tangan sangat luar biasa ya. Walaupun ini kegiatannya online begitu ya, tapi kita tetap harus semangat teman-teman. Hari ini karena tema kita itu adalah Agriculture 4.0 The Future of Sustainable Farming ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kan di era 4.0 udah berkembang sekali tentang digital ya, banyak sekali aplikasi dan tentunya di bidang pertanian juga kita tidak mau kalah dengan bidang-bidang yang lain ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa cek ya di aplikasi Play Store ataupun App Store gitu ya, udah banyak sekali aplikasi pertanian yang sudah mulai bermunculan saat ini ya. Mungkin dari mulai komersial, aplikasi komersial ya, penjualan pestisida sampai penjualan hasil pertanian pun ada. Dan ada juga aplikasi untuk ya belajar tentang pertanian. Nah, salah satunya ini teman-teman, kita ada salah satu aplikasi yang BASF berhasil develop, yaitu aplikasinya namanya dan juga Gulma ya. Tentu ini juga bisa memudahkan untuk proses di lapangan ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian yang pasti. Dan ini juga bisa, aplikasi ini juga bisa dipakai untuk teman-teman misalnya ada praktikum gitu ya. Jadi nggak usah cari-cari di internet gitu, ini penyakit apa gitu, tapi teman-teman tinggal scan aja, nanti udah muncul tuh penyakitnya apa, atau gulma apa, atau hama apa. Nah, oleh karena itu teman-teman boleh coba untuk download aplikasinya ya, namanya adalah Sarvio Scouting.
Jadi khusus untuk di acara sore ini nanti kita akan ada beberapa kuis dengan pertanyaannya itu adalah mengenai si Sarvio Scouting ya. Jadi teman-teman sekarang boleh download aplikasinya dulu gitu ya. Dan nanti gampang sekali untuk proses registrasinya. Jadi pokoknya tinggal ikutin aja flow yang ada. Nanti boleh dicoba-coba dulu, dipelajari dulu. Nah, nanti di pertengahan acara nanti aku akan ngasih kuis dengan pertanyaan tentang Sarvio Scouting. Dan nah, khusus hari ini aja ya, ini spesial karena ini last event kita, BASF Goes to Campus. Kemarin kita udah dari 3 kampus, yang terakhir ada di Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini kita juga ada mini kontes nih buat teman-teman ya. Jadi IG mini kontes ini teman-teman bisa upload nih ya, setelah teman-teman download aplikasi Sarvio Scouting. Jadi teman-teman bisa cobain experience-nya, terus tinggal upload aja ke IG teman-teman, lalu di tag aja ya BASF _petani sejahtera _ID. Nah, nanti di akhir acara kita akan cari 3 orang dengan experience, mungkin dengan tag caption yang bagus, dan mungkin kita akan pilih 3 orang untuk mendapatkan masing-masing Rp50.000 yang akan kita berikan nantinya ya. Oke teman-teman, jadi sambil teman-teman lihat dulu aplikasinya, boleh di-download sekarang, ada di App Store dan juga Google Play Store ya. Aplikasinya adalah Sarvio Scouting ya. Oke teman-teman, hari ini juga spesial karena kita akan belajar tentang digital farming gitu ya, bersama dengan Mr. Andrew Achille. Beliau ini akan langsung live dari Germany ya. Beliau ini adalah salah satu orang yang mendevelop atau tim develop dari aplikasi si Sarvio ini sendiri. Jadi teman-teman nanti bisa belajar. So pastikan teman-teman juga makanya download aplikasinya dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis, nanti langsung bisa ditanyakan langsung bersama dengan Mr. Andrew. Oke. Baiklah kalau gitu teman-teman, untuk membuka acara kita di siang hari ini, Faiz akan mengundang dengan hormat kehadiran Bapak Dekan Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Jaka Widada, MP PhD, untuk berkenan memberikan sedikit opening speech ya. Oleh karena itu, mari kita sambut beliau. Inilah Bapak Insinyur Jaka Widada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi untuk Mr. Andrew. Good morning Mr. Andrew. Mahasiswa banyak sekali ini, ada 425 lebih. Kemudian tema hari ini adalah Agriculture 4.0. Ini sejalan dengan tagline yang ada di fakultas kita ini. Jadi kita punya tagline Smart Eco Bioproduction. Namun kita lebih terkait dengan paradigma yang harus kita geser agar nanti para mahasiswa, para lulusan itu bisa memahami dengan baik, karena smart eco bioproduction tidak hanya smart dalam teknologi tapi juga smart dalam bagaimana cara berpikir kita agar nanti menghadapi pemanasan global, menghadapi perubahan iklim dan sebagainya, juga bagaimana membuat anak-anak muda menjadi petani kembali, regenerasi petani. Kita buat konsep Smart Eco Bioproduction yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun ini, termasuk juga Precision Agriculture, Microbioma, kemudian Genome Editing, kemudian juga protein alternatif dan sebagainya, yang merupakan pilar utama di dalam pertanian masa depan. Dan salah satunya adalah juga aplikasi. Kita punya aplikasi yang namanya Desa App, itu kita berbagi mengenai teknologi, berbagi dengan komunikasi dengan para petani, komunikasi dengan para milenial. Kita juga setiap bulan mengadakan seminar, webinar dan sebagainya untuk berbagi teknologi ini yang sudah kita laksanakan mungkin lebih dari 3 tahun belakangan ini dengan Desa App yang bisa diunduh di Android ya, pada HP para mahasiswa sekalian. Terima kasih kepada BASF yang bersedia untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan
tambahan wawasan bagi para mahasiswa kami yang ini masih relatif baru ya. Jadi ada 425 orang yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya satu kali ini, mungkin masih bisa berlangsung, masih bisa bersambung, dan harapan kami ke depannya kita bisa sharing, kita bisa bersinergi untuk pertanian maju, pertanian modern di Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas opening speech yang sudah tadi disampaikan ya, bahwa ternyata di UGM juga ada gitu ya. Jadi tentang yang pasti untuk menyiapkan generasi-generasi mudanya untuk kembali ke dunia pertanian, karena sekarang permasalahan di pertanian itu adalah regenerasi petani yang sudah mulai kurang ya. Jadi mungkin dengan adanya acara ini gitu ya, teman-teman bisa comeback nih, apalagi dari Fakultas Pertanian ya. Jadi petani muda, petani milenials yang tentunya pasti maju dan berjaya. Oke, baik kalau gitu saya persilahkan kepada kepada Bapak Insinyur Jaka Widada untuk berkenan untuk berada di layar Zoom-nya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan speaker yang hadir di sore hari ini ya. Saya turut mengundang juga kepada Ibu Mita, kepada Jasmine, and also to Mr. Andrew. Please join with us to open cam. Yeah, we're going to saving the moment together with all speaker ya. So boleh silakan di open cam semuanya. Untuk all speaker, oke sudah siap. Saya akan hitung 1 sampai 3, nanti boleh diberikan senyum yang manis gitu ya. Oke, saya langsung aja ya. 1, 2, 3, smile. Iya, lagi boleh? 1 kali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Jaka atas opening speech yang sudah disampaikan, dan terima kasih juga sudah join di acara webinar kita di sore hari ini ya. Baik teman-teman semuanya, ini spesial banget, luar biasa antusiasme dari Universitas Gadjah Mada. Ada sekitar 424 partisipan yang join di acara sore hari ini ya. Tentu ini sangat interesting buat teman-teman juga untuk bisa mengenal BASF. Nah, ada teman-teman yang mau kerja di BASF nggak sih? Gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada gitu ya. Nah, ini teman-teman harus kenal dulu nih sebenarnya apa sih BASF itu, perusahaan apa? Apakah perusahaannya itu cuma bergerak di bidang pestisida aja atau ada bisnis side yang lain gitu ya di BASF. Nah, makanya kita akan kenalan lebih jauh tentang BASF, dan nanti mungkin akan ada program-program mungkin career opportunity yang ada di BASF. Langsung saja ini bersama dengan Ibu Mita ya. Dan teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, boleh silahkan dicatat gitu. Karena ini kesempatan yang jarang ada gitu ya. Kita bisa ketemu langsung bersama dengan Ibu Mita ini selaku People Cluster Director dari BASF Indonesia. Jadi mumpung ada beliau, boleh tanya langsung, nanti akan dijawab langsung oleh beliau ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman mau tanya, ditulis di kolom chat aja. Kalau gitu langsung aja kita persilahkan kepada Ibu Paramita Dewi Wijaya selaku People Cluster Director BASF Indonesia untuk ya. Oke, halo, selamat sore Ibu Mita. Sore Faiz, suara saya jelas ya? Oke, jelas Ibu. Baik Ibu, ini ada banyak sekali partisipan yang udah join di acara sore hari ini ya Bu ya. Ini pasti sudah pingin tahu Bu lebih jauh lagi tentang BASF. Nah Ibu Mita, boleh dong Ibu langsung aja mungkin dijelaskan ya tentang BASF. Monggo Ibu Mita, kami persilahkan. Ya, senang sekali. Oke, thank you Faiz. Halo, selamat sore semua ya. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sore hari ini, mungkin untuk
memperkenalkan BASF Indonesia ya, terutama pertama mungkin kepada yang terhormat Bapak Dekan ya, kemudian Bapak dan Ibu dosen sekalian, kemudian rekan-rekan mahasiswa. Saya senang sekali nih banyak yang bisa berpartisipasi di webinar kita ini, dan mudah-mudahan kedepannya seperti tadi yang disampaikan Bapak Dekan, senang sekali ya kalau kita bisa bersinergi lebih lanjut atau ada melakukan kolaborasi-kolaborasi antara BASF dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Oke. Ya, mungkin sore ini saya mau sedikit memperkenalkan apa itu BASF Indonesia, dan mungkin seperti yang tadi Faiz sampaikan, karena kita adalah perusahaan yang multi bisnis ya, jadi mungkin bisa juga dieksplor ada bisnis-bisnis apa aja sih yang artinya terdapat di organisasi BASF ini, dan mungkin kita juga go through sedikit mengenai career opportunity terutama ya. Jadi tadi kalau dilihat di videonya mungkin pekerjaan terbesar itu bertani ya. Gitu, tapi bekerja di BASF juga oke kok gitu. Oke, mungkin kita mulai aja slide-nya. Ya, jadi di presentasi ini saya akan membagi presentasi saya menjadi 3. Yang pertama mungkin berbicara mengenai BASF secara keseluruhan ya, secara global. Kemudian tentang BASF Indonesia sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sedikit mengenai karir di BASF. Next. Oke, jadi kalau mungkin ada yang belum pernah tahu mungkin BASF gitu ya. Jadi BASF adalah perusahaan kimia ya. Dan kalau dilihat di sini atau mungkin kalau teman-teman mungkin tidak sadar, tapi sebenarnya dari kita bangun tidur gitu ya sampai mau tidur kita itu banyak sekali berhubungan dengan barang-barang gitu ya yang menggunakan kimia di dalamnya. Misalnya bangun tidur terus kita mandi ya pakai shampoo, pakai pasta gigi ya. Nah, itu semua ada kimianya ternyata gitu ya. Jadi sebagai perusahaan kimia kita ingin mengkombinasikan ya kesuksesan ekonomi, kemudian responsibility atau tanggung jawab secara sosial, dan yang paling penting adalah perlindungan kepada lingkungan hidup. Ya, jadi BASF sendiri sekarang ya di tahun 2022 itu kita punya sekitar atau lebih dari 90.000 customer ya dari berbagai industri di hampir semua negara di dunia, dan sebagai perusahaan global dan perusahaan kimia kita juga sangat menekankan atau fokus kepada yang kita sebut inovasi ya. Jadi kalau dilihat di sini lebih dari 2,2 miliar euro gitu ya, itu kita habiskan atau kita alokasikan dananya untuk melakukan pengembangan atau research and development ya. Di seluruh dunia sendiri itu kita punya lebih dari 10.000 karyawan. Dan di 2021 sendiri kita punya, kalau dilihat di presentasi saya ini ada 820 paten yang baru ya, jadi produk baru yang kita patenkan di seluruh dunia. Oke, kalau kita lihat di gambar di sini bisa dilihat ya sedikit banyak gitu mengenai mungkin besarnya sales kita itu di tahun 2021 itu mencapai 78,6 miliar euro ya, dan secara keuntungan itu euro 7,8 miliar ya. Kemudian di sini bisa dilihat lebih dari 90 country atau negara yang menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan ini. Kemudian kita punya 111.000 employee di seluruh dunia, dan kita punya 6 yang kita sebut Verbund site. Jadi Verbund site itu bisa dibilang itu production site yang
besar gitu ya, di mana outcome atau produksi dari satu pabrik itu bisa dipakai atau menjadi bahan baku dari proses produksi di pabrik yang lain ya. Dan untuk production sendiri di seluruh dunia itu kita punya 232 production site ya, termasuk di Indonesia. Dan yang paling penting di sini mungkin bisa dilihat our purpose statement ya, atau visi kita adalah kita ingin menciptakan kimia ya, chemistry untuk masa depan yang berkesinambungan atau sustainable future. Oke, next. Nah, jadi di BASF sendiri kita membagi segmen ya, atau produk-produk kita itu menjadi 6 segmen. Ya, di sini kalau dilihat ada chemical, materials, industrial solution, surface technology, nutrition and care, dan juga mungkin yang sekarang kita fokusnya ini adalah atau acara ini diselenggarakan oleh divisi yang kita namakan agricultural solution. Oke, next. Ya, setelah tadi mungkin kita melihat BASF secara global, kita pindah ya ke BASF Indonesia. Next. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita sudah beroperasi selama 46 tahun. Ya, kalau dilihat di situ, sales kita di tahun 2021 itu mencapai 567 juta euro. Ya. Dan kita punya 508 karyawan. Kemudian ada 3 production site di seluruh Indonesia. Kalau dilihat di sini itu kita punya Cengkareng site ya, jadi ini adalah proses atau production site yang pertama di Indonesia. Di situ kita menghasilkan atau memproduksi polymer dispersion dan proses chemical lainnya. Kemudian ada Cimanggis site ya, jadi yang diproduksi di situ adalah bahan kimia yang dipakai untuk personal dan home care product. Jadi personal home care product tadi seperti mungkin contoh saya itu bahan baku kimia yang dipakai untuk kebutuhan yang kita pakai sehari-hari, misalnya pasta gigi, shampoo ya, juga mungkin kayak pembersih lantai. Nah, itu adalah bahan kimia yang dihasilkan di Cimanggis site atau di pabrik kita di Cimanggis. Kemudian ada satu lagi production site kita itu ada di Merak ya, itu hampir sama produksinya dengan yang ada di Cengkareng, yaitu polymer dispersion dan juga ada paper chemical. Jadi kalau polymer dispersion itu adalah bahan kimia yang digunakan mungkin untuk mostly itu cat ya, kemudian tinta untuk packaging, kemudian kalau paper chemical itu bagaimana chemical itu bisa merubah misalnya kertas itu menjadi lebih glossy. Nah, ini apa namanya produk kimia yang dihasilkan di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri head office ya, head office atau kantor pusat kita itu ada di Jakarta ya, di Satrio. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada sedikit gambaran atau peta gitu ya, di situ ada titik-titik merah juga gitu. Nah, itu adalah field representative location. Jadi lokasi di mana ini kebanyakan adalah dari rekan-rekan yang tergabung di agricultural solution division ya. Jadi itu ada lokasi-lokasinya yang titik-titik merah itu. Oke, next slide. Oke, jadi mungkin slide ini sedikit menceritakan karena kita tadi bilang motonya BASF itu kan adalah we create chemistry. Jadi kalau kita mengartikan create chemistry itu tidak hanya menciptakan produk-produk kimia kali ya, tapi chemistry atau lebih kayak kebersamaan juga gitu, atau keterikatan dengan misalnya community atau masyarakat di mana misalnya kita beroperasi ya. Jadi kalau dilihat di sini ada banyak kegiatan yang kita lakukan bersama dengan masyarakat sekitar ya, seperti misalnya ada buka puasa, kemudian ada books donation, biasa kita juga memberikan beasiswa ya untuk anak-anak sekolah di pabrik sekitar pabrik tempat kita beroperasi.
kemudian acara seperti blood donation ya, dan pada saat COVID kemarin kita juga berpartisipasi juga ya dengan memberikan alat-alat kesehatan misalnya melalui Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke. Next. Oke, jadi yang terakhir mungkin saya akan bercerita sedikit ya mengenai karir di BASF sendiri. Next slide. Nah, jadi kalau dilihat di sini, kalau teman-teman lihat bulatan-bulatan ini adalah strategi dari BASF sendiri ya. Di situ ada beberapa kita menyebutnya lever atau faktor-faktor yang menjadi kunci dari keberhasilan organisasi ya. Itu di situ ada people ya, ada sumber daya manusia, ada portfolio. Portfolio ini mungkin lebih terkait dengan produk-produk kita. Kemudian yang sangat penting dan relevan juga saat ini adalah digitalization ya. Jadi topik digitalization itu juga menjadi salah satu key strategi dari BASF. Kemudian di situ juga ada operation ya. Kemudian tentunya sustainability ya. Dan yang terakhir dan mungkin menjadi lingkaran di luar tadi seperti yang saya sampaikan itu adalah salah satu key sukses strategi dari BASF yaitu inovasi. Nah, kalau dilihat di sini kita menganggap sumber daya manusia itu tetap menjadi key ya. Kalau dilihat tuh ada di circle yang merah, jadi benar-benar jadi core ya atau jadi dasar dari strategi perusahaan. Nah, mungkin ini ada sedikit hasil survei ya, karena kita secara reguler atau secara 2 tahun sekali gitu ya, kita mengadakan yang kita sebut employee survey. Dari situ bisa dilihat kalau lebih dari 80% karyawan di BASF itu merasa mereka bisa melakukan pekerjaan atau berprestasi gitu ya, at their best, maksudnya dengan semaksimal mungkin ya. Dan mungkin satu hal juga yang penting bagi kita adalah topik yang terkait dengan keberagaman ya. Sebagai multinational company itu kita memang sangat sangat dekat dengan topik tersebut. Jadi kita juga mempunyai target gitu ya. Di tahun 2030 itu BASF ingin meningkatkan proporsi wanita gitu ya di leadership position menjadi 30%. Nah, sebenarnya kalau kita lihat saat ini pun di Indonesia itu kita sudah mencapai lebih dari 30%. Jadi jangan ragu gitu ya. Jadi organisasi BASF ini sendiri memang salah satu organisasi yang mempromosikan keberagaman, termasuk di dalamnya mungkin kita nggak hanya bicara gender ya kalau kita bicara keberagaman, tapi banyak hal yang lainnya juga. Jadi kalau dilihat di sini ada beberapa penghargaan juga yang diterima oleh BASF secara global ya, dari berbagai organisasi terkait dengan lingkungan kerja. Next mungkin. Oke, nah secara karir sendiri ya, itu organisasi atau BASF mempunyai komitmen untuk mensupport atau mendukung ya proses pembelajaran dan pengembangan dari seluruh karyawan kita. Ya, jadi kita tidak hanya mungkin berfokus pada performance yang ada kaitannya langsung dengan pekerjaan, tapi kita juga banyak sekali melakukan investasi untuk mengembangkan para karyawan kita. Ya, jadi ada kalau dilihat di blok-blok yang hijau itu, misalnya kita punya kesempatan atau memberikan kesempatan untuk melakukan job rotation gitu ya, misalnya antar negara, kemudian banyak proyek ya yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar gitu. Kemudian ada juga yang kita sebut Accelerated Leadership Development Program. Mungkin ada juga individual coaching, mentoring gitu ya.
kemudian ada juga selain mungkin cross country job rotation, mungkin ada juga yang cross unit assignment ya. Jadi karena kita juga multi bisnis, itu berpindah dari misalnya satu bisnis unit ke bisnis unit lainnya itu sangat dimungkinkan. Oke, next. Ya, jadi refer ke slide sebelumnya, mungkin satu key statement ya, atau mungkin statement yang mendasari dari career opportunity, atau kalau kita bicara sumber daya manusia, jadi yang ditawarkan BASF itu kita sebut yang namanya total offer. Jadi kalau bekerja itu tentunya mungkin kita yang kita harapkan pertama itu mungkin compensation ya, atau kompensasi gitu, atau dapat gaji deh kalau teman-teman yang mungkin nanti baru kerja. Tapi mungkin banyak hal-hal lain di sini ya, seperti benefit, dan tadi juga mungkin saya bicara mengenai kesempatan pengembangan gitu ya, yang mungkin nilainya itu bisa dibilang lebih dari sekedar yang kita terima secara finansial ya. Jadi ini yang juga ditawarkan oleh BASF sebagai organisasi. Next slide. Oke, jadi kalau mau kita bicara mengenai opportunity, ya mungkin yang tepatnya lebih cocok kali ya untuk teman-teman mahasiswa di sini, kita juga punya beberapa program seperti internship atau apprenticeship tuh di BASF. Nah, itu durationnya itu 3-12 bulan ya. Keuntungannya apa sih? Kita bisa yang pertama bisa punya pengalaman gitu ya, atau kita sebut first hand experience ya di bisnis sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari gitu ya. Kemudian kita akan dapat valuable insight ya, dengan mungkin bekerja langsung gitu, melakukan pekerjaan atau project, kita bisa memberikan teman-teman opportunity untuk dapat istilahnya pengalaman gitu ya, dan juga ada yang mensupervisi atau membimbing. Nah, kemudian kita juga punya grow atau graduate trainee program ya, itu di banyak area ya, bisa bisnis, operation, juga function itu seperti HR, finance mungkin. Nah, kalau untuk graduate trainee program ini programnya memang di-customize gitu ya, jadi dibuat secara khusus untuk setiap individu. Nah, itu lamanya bisa 12 bulan sampai 18 bulan. Di situ ada mentoring, coaching, dan networking ya. Nah, memang kita tidak secara continuous membuka program ini, tapi apabila ada opening, biasanya itu akan kita advertise melalui job portal seperti Jobstreet ya, atau misalnya LinkedIn, Taleo, dan juga biasanya kita bekerja sama dengan University Career Center. Kita juga pernah bekerja sama dengan UGM Career Center ya, untuk program-program baik apprentice maupun graduate trainee program. Mungkin kalau teman-teman berminat dan ada yang mau menanyakan informasi lebih lanjut, itu bisa mungkin dicatat ya, emailnya itu bisa ke rekan saya Mala atau saya sendiri. Oke, next slide. Nah, mungkin ini ada kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu gitu ya, atau mengenal BASF lebih lanjut, bisa di search atau pakai link-link yang terdapat di sini. Ada di websitenya BASF Indonesia sendiri, kemudian ada di LinkedIn, juga bisa melalui Jobstreet ya, kalau ada lowongan pekerjaan yang tersedia saat ini. Oke. Next slide mungkin, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Jadi kalau memang ada pertanyaan, saya akan coba menjawab gitu. Mungkin kembali ke Mbak MC, Mbak Faiz kali ya.
Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Mita atas penjelasan yang sudah lengkap ya, luar biasa di sore hari ini ya Ibu ya. Baik Ya. Ibu, tadi Faiz cek di chat itu belum ada pertanyaan tentang BASF ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tadi Bu Mita sudah menampilkan email gitu ya Bu Mita ya. Dan juga tentu mungkin informasinya juga bisa didapatkan melalui www.basf.com gitu. Oh iya, Ibu Mita, mengenai internship nih Ibu Mita. Nah, spesial Ibu Mita di acara BASF X Sarvio Goes to Campus ini, kita juga akan ada video competition Ibu. Nah, salah satu, betul, dan salah satu pemenangnya nanti akan mendapatkan kesempatan internship ya di BASF langsung tanpa dites-tes, langsung bisa ngerjain project di sini. Gitu Ibu Mita. Iya. Oke, baik Ibu Mudah-mudahan Mita. banyak yang ikut ya. Siap, harus dong Bu. Gitu. Ya. Oke, Ibu Mita, sekali lagi Faiz ucapkan terima kasih banyak atas informasi yang sudah di-share ke kita semuanya. Dan mohon izin kami akan ke next agenda Ibu Mita. Terima kasih Ibu Mita. Selamat Sampai sore. jumpa. Sampai Selamat jumpa. sore. Oke, kembali lagi dengan Faiz di sini teman-teman ya. Ada sekitar 400 partisipan yang join di acara sore hari ini yang pasti luar biasa dari teman-teman UGM ya. Jadi teman-teman, tadi gimana? Udah download aplikasinya? Download aplikasi Sarvio Scouting? Gimana? Udah download belum nih? Nah, sekali lagi Faiz akan habis ini Faiz akan memberikan kesempatan buat teman-teman ya untuk download ya. Yang belum download silahkan download, cek aplikasinya di App Store atau Google Play Store, namanya Sarvio Scouting. Nah, satu lagi Faiz akan berikan pertanyaan. Nah, ini ada 10 pertanyaan yang akan Faiz share, dan ke 10-10-nya nanti dipilih yang paling cepat tepat itu yang dapat pemenangnya. Masing-masing akan dapat saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Nah, ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa dapat apa ya, dapat uang jajan gitu kali ya, atau uang pulsa, lumayan kan 50.000 gitu biar buat ngerjain tugas mungkin lumayan. Oke, sebelumnya Faiz juga infoin buat teman-teman yang silakan teman-teman bisa mengisi link absensi ya di link chat di kolom chat maksud Faiz. Nah, nanti di situ teman-teman bisa isikan data yang sebenar-benarnya gitu, karena nanti di akhir acara kita akan bagikan sertifikat ya untuk teman-teman semua di akhir acara show. Teman-teman bisa isikan sekarang juga gitu dengan data yang benar. Oke. Dan sekali lagi, khusus untuk di acara last event kita, BASF X Sarvio Goes to Campus ini gitu ya. Nanti kita akan pilih dari peserta dari UGM yang sudah upload gitu ya, upload di Instagram gitu mengenai experience-nya menggunakan Sarvio Scouting. Jadi yang belum upload di Instagram, sekarang juga bisa posting ya untuk bisa mendapatkan kesempatan hadiah. Pokoknya kita sore hari ini kita akan bagi-bagi hadiah deh pokoknya untuk teman-teman UGM ya. Nanti silahkan bisa di-upload di Instagramnya masing-masing ya, bisa review penggunaan Sarvio Scouting-nya. Nah, nanti bisa diberikan hashtag, hashtagnya adalah Dig Future with hashtag BASF Petani Sejahtera dan hashtag Sarvio gitu ya. Nanti bisa dikasih hashtag tersebut, dan teman-teman juga bisa kasih hashtag juga BASF X UGM. Oke, jadi untuk kita bisa saring nih teman-teman yang dari UGM ya. Oke, teman-teman masih ditunggu ya untuk IG kontesnya. Jadi teman-teman bisa upload sekarang juga, diposting di Instagramnya masing-masing gitu. Kita akan cari pemenangnya gitu. Akan ada 3 pemenang, nanti akan kita berikan hadiahnya. Dan ini juga kita, karena untuk acara ini kita masih berlangsung sampai dengan tanggal 8 April juga. Nanti akan ada hadiahnya. Faiz akan sebutin hadiahnya buat teman-teman biar teman-teman malah pingin ikutan ya. Hadiah utamanya ada sekitar Rp750.000 untuk juara pertama, dan untuk juara kedua ada Rp500.000, juara kedua ada Rp500.000, juara ketiganya ada Rp250.000. Lumayan uang semuanya buat jajan teman-teman. Oke, baik kalau gitu
Langsung saja, Faiz akan berikan pertanyaan ya buat teman-teman. Jadi ini pengetahuan sedikit, little bit mengenai Sarvio Scouting. Jadi siap-siap. Nanti akan Faiz bacakan pertanyaannya. Akan ada 10 pertanyaan yang akan Faiz bacakan. Jadi teman-teman siapkan ya, siapkan tulisannya gitu ya di kolom chatnya. Nanti silakan jawab pertanyaan yang tepat, cepat gitu ya. Akan mendapatkan hadiah langsung gitu. Nanti hadiahnya akan kita transfer. Oke, semuanya udah siap, udah ready? Oke, semuanya udah ready ya? Oke, kalau gitu, kalau udah ready ya, ini silahkan disimak ya. Ada saldo e-wallet sebesar Rp50.000 yang akan Faiz bagikan untuk 10 orang pemenang. So, teman-teman harus ikut ya. Oke, langsung saja kalau gitu. Pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah di manakah Sarvio Scouting bisa di-download? Ya, ayo. Silahkan teman-teman ketikkan jawabannya langsung di kolom chat ya. Oke, nanti Faiz akan cari satu pemenangnya dengan jawaban yang cepat, tepat, dan benar. Oke, kalau gitu dilanjut ya. Oke, sekali lagi, di manakah Sarvio Scouting dapat di-download? Ini udah banyak banget tuh sampai ada yang share linknya. Oke, karena udah banyak. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Fitur apa yang digunakan untuk mendeteksi pada daun? Mendeteksi virus. Ya, sekali lagi Faiz ulangi pertanyaannya ya. Fitur apa yang digunakan untuk mendeteksi virus pada daun? Ayo, apa? Ini pasti yang udah buka aplikasinya udah pasti tahu nih fiturnya, oke? Oke, sudah cukup ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Lanjut aja kalau gitu ya. Pertanyaannya adalah, fungsi apa yang ada di Sarvio yang memberikan Anda peringatan jika terdapat penyakit di daerah Anda? Ya, Faiz ulangi lagi. Fungsi apa yang ada di Sarvio yang memberikan Anda peringatan jika terdapat penyakit di daerah Anda? Wah, ini yang udah download udah pasti tahu nih aplikasinya, fungsinya apa aja ya. Oke, udah banyak kelihatannya yang udah jawab. Oke, kalau gitu boleh saya lanjutkan ke pertanyaan keempat, ya kan? Oke, pokoknya jawaban yang paling tepat, cepat, dan benar itu adalah pemenangnya, oke? Oke, lanjut aja. Oke, lanjut aja kalau gitu. Pertanyaan keempat ya. Jika terlihat ulat memakan, fitur apa yang digunakan? Oke, sekali lagi. Jika terlihat ulat dimakan, fitur apa yang digunakan? Ayo, apa ya? Ulat ya, ulat. Kalau ulat itu apa? Fitur apa yo? Oke, udah? Oke, udah ya? Oke, kalau gitu next ke pertanyaan kelima. Oke, siap-siap teman-teman ya. Siap-siap teman-teman, itu baru ada yang OTW download katanya ya. Pokoknya ini Faiz tadi udah bilang download dulu aplikasinya karena ada 10 orang yang jadi pemenang ya. Pokoknya di acara kuis ini. Oke, next ya. Pertanyaan berikutnya. Untuk mengetahui jenis gulma pada suatu lahan, Sarvio memiliki fitur. Wah, sekali lagi ya. Untuk mengetahui jenis gulma pada suatu lahan, Sarvio memiliki fitur. Gulma. Oke, fitur apa tuh kira-kira ya? Apakah wheat? Fiturnya apa, wheat atau gulma atau apa ya? Boleh dijawab ya. Oke, next. Ini nggak apa-apa terlalu cepat karena ini juga menguji teman-teman juga. Oke, next ya. Ke pertanyaan nomor 6. Untuk melakukan identifikasi penyakit, kita diharuskan mengarahkan titik-titik pada daun yang terkena penyakit. Ayo, mengarahkan apa nih kira-kira nih? Pokoknya itu sudah lengkap di handphone kalian, udah pasti tahu sih. Oke, udah jawab banyak banget ya.
Oke, karena udah banyak yang jawab, so Faiz akan next ke next question ya. Oke, pertanyaan berikutnya silahkan didengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Untuk menggunakan Sarvio, perangkat apa yang dibutuhkan? Laptop atau handphone? Ini gampang banget sih pertanyaan, harus benar semua sih yang jawab ya. Oke, Faiz lihat udah banyak yang jawab. Oke, berarti kita udah kunci ya. Pokoknya yang tercepat, tepat, dan benar itu yang jadi pemenangnya. Oke, next question. Ada 3 pertanyaan lagi teman-teman ya. Langsung aja Faiz bacakan pertanyaannya. Apa aplikasi Sarvio apakah aplikasi Sarvio berbayar? Ayo dijawab, apakah aplikasi Sarvio berbayar ya? Ini dari BASF yang pastinya jawabannya yang pastinya udah Oke, Pri, tadi udah banyak banget yang jawab ya. Tidak. Oke, kita tinggal filter aja siapa jawabannya yang tercepat. Oke. Next question. Pertanyaan ke-9 teman-teman ya. Di media sosial apakah lomba Sarvio Scouting dilakukan? Di media sosial apakah lomba Sarvio Scouting dilakukan ya? Oke, siap-siap. Oke, tadi Faiz sudah mention bolak-balik untuk mengikutinya. Jadi silahkan teman-teman udah pasti tahu sih harusnya ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja ke pertanyaan ke-10. Oke, ini last question teman-teman ya. Jadi silahkan bisa didengarkan dan langsung aja ya. Faiz akan bacakan pertanyaannya. Apakah Sarvio dapat digunakan pada tanaman lokal Indonesia? Apakah Sarvio bisa digunakan pada tanaman lokal Indonesia? Ayo. Oke, bisa banget tuh. Sampai ada yang ketik salah tuh Sabi. Oke deh kalau gitu, karena 10 pertanyaan udah close, Faiz bacakan. Jadi ini teman-teman panitia akan filtering kira-kira siapa yang tadi menjawab cepat, benar, dan tepat ya. Oke, nanti kita akan umumkan juga di akhir acara ya. Masing-masing akan ada 10 pemenang ya. Masing-masing akan mendapatkan 10 pemenang dan mendapatkan voucher e-wallet senilai Rp50.000 ya. Oke, teman-teman, nanti kita akan yang belum dapat hadiah tenang aja karena kita akan ada sesi berikutnya, sesi webinar ini gitu ya. Nanti di akhir sesi webinar saya juga akan berikan kuis untuk teman-teman untuk 10 orang juga gitu pemenangnya gitu. Dengan hadiah yang lebih gede lagi, ada saldo e-wallet sebesar Rp100.000 yang akan dibagikan ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa yang yang dicatat aja. Nanti kalau yang penting dicatat aja. Terus habis itu nanti yang kalau misalnya ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan. Ini karena kesempatan emas, kita juga jarang sekali ya hadir BASF bertemu dengan teman-teman dari UGM gitu kan. Jadi ini kesempatan emas dan jarang sekali gitu ada momen seperti ini. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, alright. Kalau gitu sekali lagi mungkin Faiz ingatkan lagi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, silakan aplikasi si Sarvio Scouting ini bisa di-download sekarang juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikutin IG kontesnya, bisa dicek mungkin persyaratannya. Tadi Faiz juga sudah mention, kalau belum jelas nanti teman-teman bisa kunjungi aja IG dari BASF_petani_sejahtera_id. Di situ udah lengkap sekali informasinya terkait dengan IG kontes ini. Oke, teman-teman udah ready ya untuk kita webinar berikutnya? Oke, nah ini teman-teman spesial ya karena di acara webinar sore hari ini kita akan langsung mendatangkan tim develop dari si aplikasi Sarvio Scouting ini sendiri. Ada Mr. Andrew yang langsung live dari Germany ya. Nanti Mr. Andrew ini akan berbahasa Inggris, tapi it's okay karena kita
hari ini ada moderator kita ya yang bisa mentranslate dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, langsung aja bisa ditanyakan ya. Oke, langsung kalau gitu Faiz invite untuk moderator kita di sore hari ini ada Jasmine Kalita Putri Gondokusumo, dan inilah kita sambut bersama-sama, inilah Jasmine Kalita Putri. Halo Jasmine. Hai, apa kabar Kak Faiz? Aduh, kabar baik. Kamu cantik banget sih hari ini. Oke, Kakak juga. Jadi teman-teman, ini Jasmine ini adalah salah satu growth trainee dari BASF Indonesia ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang pingin kayak Jasmine gitu ya, bisa nanti mungkin Jasmine bisa sharing-sharing nih kepada teman-teman experience-nya menjadi growth trainee di BASF itu seperti apa. Tapi khusus nih Jasmine di sesi ini, Jasmine akan banyak delivered mengenai si Sarvio Scouting, gitu ya, betul ya Jasmine ya? Iya, Oke, siap. Oke, Jasmine, are you ready? Of course. Oke, the screen is yours. Oke, thank you banget Kak Faiz. So, teman-teman, tadi udah sempat lihat kan aplikasi Sarvio Scouting seperti apa. Yang belum pada download, yuk pada download sekarang, kita kasih waktu juga, karena sesi kita saat ini akan membahas tentang pentingnya aplikasi ini dan digitalisasi pertanian untuk masa depan dunia. Sebelum kita mulai, saya mungkin mau tanya sedikit dengan teman-teman. Teman-teman pernah nggak bayangin, bisa nggak sih sebenarnya bertani tapi hanya menggunakan handphone? Nah, tadi dari aplikasi Sarvio Scouting saja, kita sudah bisa mendeteksi masalah pertanian. Nah, ada nggak sih aplikasi yang bisa lebih dari itu? Bahkan lebih membantu para petani-petani muda, petani-petani masa depan untuk bisa bertani dengan adanya digitalisasi ini. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu digitalisasi pertanian, atau lebih tepatnya Agriculture 4.0, kita akan membahas tentang peluang-peluang yang tadi saya sebutkan. Topik ini sangat penting di pertanian, nggak hanya di Indonesia kan ya, tapi juga di seluruh dunia. Seperti yang tadi udah dikatakan, salah satu narasumber kita ini spesial banget karena kita impor dari Jerman. Well, technically dia dari Jerman sih sekarang. Nah, teman kolega kita ini adalah salah satu expert digital dari BASF. Seperti yang tadi Kak Faiz juga sudah sebutkan, bahwa sesi ini akan dilakukan dalam bahasa Inggris, tapi teman-teman jangan takut dulu, karena nantinya setiap di tengah-tengah akan saya bantu juga untuk ditranslate, dan juga nanti kalau ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom chat langsung aja. Dengan itu, kita sambut bareng-bareng Andrew Achille. Hi, Andrew. How are you? Hi, Yasmin. I'm doing good. It's a pleasure to be here again. Hello, everyone. It's always great to have you here, and I'm really sure that everyone here is really excited to get to know you too. So then, I will just introduce you first in Indonesian. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya dengan sesi hari ini. Tapi sebelumnya, saya akan mengenalkan siapa sih sebenarnya speaker kita hari ini. Andrew adalah lulusan agrikultur dari universitas ternama di berbagai negara. Ia adalah lulusan S2 Sarjana Sustainable International Agriculture and Rural Development Economics dari University Göttingen di Jerman. Selama 2 tahun, ia bekerja di posisi Commercial Lead untuk Asia Pacific dan Afrika. Dan juga, ia adalah seorang spesialis di digitalisasi untuk pertanian. So, Andrew, I've just let them know about your experience in agriculture, and looking at it, I believe you are well aware on how the industry is evolving. Based on the statistics, we see that our resources, such as agricultural land and labor, are declining. However, on the other hand, we see that the population is increasing and demand for food is also increasing. Therefore, the world needs
a sustainable and also efficient agriculture and also sustainable farming method. Referring to our team, we are actually currently living in Agriculture 4.0, where it also applies to agriculture industry. So we also see that digital transformation is happening in agriculture. So my question to you here, because all of us here from the university are also looking forward to really know about digitalization and how important it is. So how do you define digitalization in agriculture, and how does it help to overcome the challenges that I mentioned earlier? Yeah, thanks a lot, Yasmin. And I think the term digitalization in agriculture can be understood or even defined in several ways. To simply put it, I will describe it as the application of digital technology in agriculture. And when we talk about digital technologies in agriculture, we're talking about technologies that are basically centered around data. So data plays a very big role in the digitalization of agriculture. We're talking about data from weather, that's weather data. We're talking about data around the farmer's field. We're talking about the kind of crops that the farmer sows. We're talking about his or her farming practices, soil data, pests and disease that affect his or her farm, even input use. And most important, this data, of course, is captured through the likes of drones, satellites, sensor, even machines and robots that the farmer uses on their enterprise. We're also looking at artificial intelligence. We're looking at software application like Xavio Scouting, which you've talked about earlier. And these technologies help to monitor plant health, soil health, water use, etc. And most important, through the analysis of big data, which is derived from these technologies, past events can be explained. Even future happenings can be forecasted, and we're talking about real-time data and insights can be provided to the farmer, which enables him or her to make better and informed decision. I think to explain this better, I would like to play a video just for you to see what digitalization in agriculture is about and what we at Xavio Digital Farming actually do to address this topic. Video, please.
Yeah, thanks a lot for the video. So that was a very short video, explaining how digitalization has evolved and also how it addresses most of the challenges that you see on the screen. And also, as mentioned by Yasmin, agriculture today and even farmers are facing lots of challenges, be it the growing population, be it even the aging and shortage of labor on farm. We're talking about issues around efficiency of the use of farm inputs. We're talking about also changing customer or consumer behavior, for example, quality food, transparency, even sustainable farming practices, increasing environmental regulations and even policy in different areas, even changing weather patterns. And with this, we believe digital solutions can can even address most of these challenges, and thereby optimizing crop production via efficiency, even fostering sustainable agricultural practices, thereby reducing environmental impacts. Even shortage of labor can be addressed through automation of farm processes, and thereby even promote collaboration and documentation of compliance to regulation, food quality, and traceability. Wow, that is really a lot that you have already answered, really great details that you have shared. And I couldn't agree more that the part where you say that data is the most important thing in digitalization is really correct. And I'm really sure I'm not the only one excited to know about this. So let me just translate it a bit to our friends here. Jadi teman-teman, saya akan membantu untuk translate sedikit tentang jawaban tadi apa yang sudah di-share oleh Andrew sendiri. Tadi salah satu pertanyaan yang saya sampaikan kepada beliau adalah apa sih sebenarnya digitalization untuk di perspektif Andrew sendiri, dan apa sih sebenarnya cara untuk mengatasi permasalahan yang sekarang ada di agriculture, yaitu di mana kita sekarang sumber daya semakin sedikit, yaitu dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya seperti lahan pertanian. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan solusi dari itu? Lalu tadi juga beliau mengatakan bahwa dengan adanya digitalisasi itu merupakan aplikasi dari teknologi yang sekarang ada. Apa saja sih sebenarnya teknologi yang ada? Itu mulai dari adanya drone maupun AI, artificial intelligence, maupun juga ada aplikasi-aplikasi seperti yang tadi, salah satunya Sarvio Scouting. Jadi digitalisasi sendiri adalah bagaimana kita mengaplikasikan itu untuk meningkatkan produksi dan juga efisiensi yang ada untuk para petani, terutama untuk bagi kita mungkin di petani-petani Indonesia. Dan data-data apa yang sebenarnya kita butuhkan supaya aplikasi-aplikasi teknologi ini bisa berjalan adalah data-data akurat dan yang sangat banyak. Dan yang seperti tadi di video ditunjukkan, banyak sekali data yang tidak mungkin bisa seorang manusia mengolah itu semua. Maka dari itu adanya teknologi ini akan membantu para petani untuk menggunakan data yang ada seperti data tanah maupun cuaca agar para petani bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang benar untuk pertanian mereka. Dengan mereka bisa menggunakan data-data tersebut dan menjadi lebih efisien, maka dari itu yang sekarang kita bisa dilihat di slide ini, bahwa dengan adanya data-data tersebut, para petani bisa menjadi lebih produktif, meskipun sumber daya kita semakin berkurang. Kita bisa lihat bahwa sekarang ini ada growing population, di mana populasi kita semakin bertumbuh, dan juga aging population semakin tua, tidak bisa bertani secara manual. Maka dari itu dengan adanya digitalisasi, kita bisa sangat terbantu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di agriculture. Nah, benar kan teman-teman, berarti sebenarnya kita bisa loh bertani dari menggunakan handphone, dari adanya digitalisasi seperti aplikasi maupun drone yang yang sudah disebutkan. Nah, kita udah dari tadi lihat nih Sarvio, dan juga salah satu pertanyaan adalah ada nggak sih yang lebih bahkan dari Sarvio Scouting? Nah, kita coba tanya yuk. So Andrew, thank you so much for your explanation just now, and of course we are really looking forward on how to really actually
use this in practice, use the digitalization in practice to help to be part of helping the farming method to be more sustainable and more efficient. So we would like to know more about what is BASF initiative on this? How do BASF see about the digitalizations? And we see about this Savio, and a lot of us already downloaded Savio Scouting. Is there more about Savio? And could you explain more about it? Yes, of course, Yasmin. So maybe next slide, please. Yeah, so at BASF, of course, we acknowledge the importance of digitalization in agriculture, and we believe that the future of agriculture is digital. Of course, we also see that digital technologies and development will be key enablers to address most of the challenges which you saw on the previous slide. We build on 4 key pillars at the digital farming unit of BASF to improve and automate crop production. What you see firstly on the screen, the first pillar, which is about data capture. And as I've mentioned previously, data plays a very important role. And through data, maybe via different technologies out there, sensor satellites, it helps us to know and understand the farmer's every field, zone by zone. And through the understanding of the farmer's field, we can analyze in real time the situation on that field. So through this, we have several agronomic decision engine, which helps us to better analyze in real time the data captured through the different technologies mentioned earlier. And by understanding the farmer's situation on the field, we're able to provide recommendation and advice to that farmer. And this is about what to do, how to do it, and when to do it. And coupled with that, we can provide assurance of a disease-free field, which is done through a crop health guarantee program, which we call Healthy Fields. I will go in detail on the next slide, please. Yeah, so here, of course, we've developed several smart solutions which are of benefit to farmers all over the world. First of which is called Savio Scouting, which was introduced earlier. And I think that was a really nice quiz with lots of active participation coming from the audience. Savio Scouting, of course, is a free app. What it does, it helps farmers around the world or even agronomists to better understand in-field stress or identify the challenges that they face on their field. Be it a weed, which is unknown to them, be it a disease or a pest, which is unknown to them, leaf damage, which their crops face. Also talking about crop emergence, that is after sowing, it helps you to measure the viability of your seed. And then also looking at the nitrogen or nutrient requirements of your crop. It simply works by taking a picture with your smartphone. You can detect the problem, get a solution, and also be informed about happenings within your environment. Currently, it's being used by more than 6.5 million users around the world. Of course, it's an app which is readily available in Indonesia. It has been tested and also adapted to the needs of the farmers. So language-wise, taking account of different diseases that affect crops, which are specific to different areas in Indonesia, as well as weeds, which farmers often find challenging to understand and even address. All this has been fully adapted into scouting to meet your needs. The second product, of course, we're talking about Savio Healthy Fields. It's a tool which helps to optimize crop production from seeding to harvest. So looking at several farm job steps have been accounted for via this solution. It also supports the grower to make better informed field management decisions. That is, we're talking about optimizing application timing and even the dosing. And of course, it supports collaboration with the farmer, his employee, his advisor, contractor, and also supports documentation for compliance purposes. Next slide, please. Yeah, so on the next slide, we have
a third product, which is called Xarvio Healthy Fields. It's an outcome-based solution which guarantees disease-free and weed-free field for winter barley and wheat, mostly used in Europe and being introduced currently in South America, talking of Brazil. Of course, it delivers convenience and saves the growers time. So we have farmers who practice different agriculture, maybe rearing of livestock at the same time and also cropping. So with this, we take charge of the farmer's farm. He or she has to follow certain requirements and recommendation through the season, and automatically pays the premium where we guarantee that is most important at the most important growth stage. We're talking about growth stage 59 for wheat and growth stage 61. That is all our crop, winter barley and winter wheat, is disease-free. And then the last, which you can see on the screen, is called Xarvio Connect. It's an hardware solution with a wide range of connectivity to different farm machineries out there. It allows for easier and faster connection between Xarvio Field Manager and farmers' machinery. It is designed to track and also document application quality and efficiency. So with this these have the readily available. Of course, we have other developments in areas of integrated pest management, in drone spray and also drone sensing. We're talking about carbon management as well as sustainability. Next slide, please. So yeah, it's just to give an overview about our presence. So we are currently in all continents around the world and fastly growing. So like I said, the solution is used in more than 100 countries and over 6 million users at the moment. That is really interesting, Andrew. Thank you for explaining more about the Xarvio and also talking about what is BASF view on this. And it's really great to know that BASF is creating a whole package of the solution here. And back again, I will just try to translate first to our friends here and we'll go back to you really soon. Teman-teman tadi sudah diceritakan sedikit apa sih sebenarnya Xarvio itu, lebih dari Xarvio Scouting bahkan, dan juga sebenarnya bagaimana BASF melihat digitalization di pertanian. Kalau tadi Andrew sempat jelaskan di slide yang ada panahnya 4 itu adalah 4 pilar dari digitalization di BASF. Yang dimulai dari pertama, di mana petani akan dibantu untuk mendapatkan datanya, sampai menganalisanya sampai direkomendasi, di mana petani akan dibantu untuk membuat sebuah keputusan yang benar untuk pertanian mereka, yang paling efisien dan juga yang paling berkesinambungan. Lalu juga kita bisa dilihat bahwa dimulai dari untuk mendapatkan data-data tersebut dimulai dari menggunakan sebuah sensor sampai nantinya juga ada di agronomic decision engine yang membantu untuk menganalisanya agar petani nanti langsung mendapatkan sebuah rekomendasi, bahkan langsung melihat oh Anda harus melakukan ini untuk di lahannya itu sendiri. Dan juga kita tahu juga bahwa Xarvio tidak mempunyai beberapa produk, tidak hanya Xarvio Scouting, namun di situ juga Andrew sempat menjelaskan Xarvio Scouting itu seperti apa, bahwa itu ada beberapa fitur yang bisa teman-teman tadi udah lihat, ada identifikasi gulma, pengenalan penyakit, maupun kerusakan daun. Tapi sebenarnya Xarvio Scouting punya lebih, ada di pengenalan pengenalan hama maupun juga di pengidentifikasi nitrogen yang ada di dalam tanah. Namun sayangnya fitur ini belum sampai di Indonesia. Makanya teman-teman stay tune aja sampai nantinya semua fitur-fitur ini akan sampai ke Indonesia. Dan juga aplikasi ini sudah di-download oleh 6,5 juta orang di seluruh dunia. Maka dari itu ini aplikasi yang sangat kredibel, teman-teman bisa langsung coba untuk download aja. Selain Xarvio Scouting, kita tadi jelaskan sedikit bahwa ada Xarvio Field Manager. Ini yang barusan kita mau cari tahu nih. Sebenarnya bisa nggak sih kita bertani beneran dari handphone saja? Well, Xarvio Field Manager adalah jawabannya, di mana kita dibantu dari
pembuatan benih itu sendiri, dari pembenihan itu sendiri sampai ke panennya. Jadi benar-benar aplikasi ini akan memberikan sebuah rekomendasi-rekomendasi yang paling tepat untuk para petani, di mana untuk pemupukannya kapan, dosisnya berapa, pestisidanya apa, pada saat apa, sesuai dari data yang dikumpulkan dari data climate-nya, cuacanya, maupun di tanahnya itu sendiri. Selain itu, Savio juga ada di Healthy Fields dan Connect. Kedua Savio ini masih bukanlah produk yang ada di Indonesia saat ini. Untuk Healthy Fields lebih banyak digunakan di Eropa dan di Amerika Selatan, karena ini digunakan untuk crops mereka, tanaman-tanaman mereka, dan juga untuk Connect akan digunakan untuk mengconnect mesin-mesin pertanian kita. Jadi mesin pertanian seperti traktor akan terkonek juga dengan handphone. Luar biasa ya. Nah, kira-kira itu sih teman-teman, apa sih sebenarnya yang dilihat oleh digitalisasi dan juga Savio itu seperti apa. Nah, menarik sekali ya. Dan teman-teman, kalau misalnya ini ada pertanyaan atau misalnya mau mengutarakan opini tentang digitalizations, please feel free, langsung aja di kolom chat, bisa langsung tulis. Dan nantinya, sekarang udah ada pertanyaan rupanya. Aplikasi Savio ini menggunakan fitur kamera pada handphone untuk pengenalan hama dan penyakit pada tanaman. Akan tetapi kualitas kamera HP dari setiap orang tertentu berbeda-beda dan tergantung dengan jenis HP-nya. Apakah kualitas kamera handphone yang kurang bagus akan mempengaruhi hasil analisis Savio? Dan apa solusinya? Thank you banget Kinanti, really great questions. Saya akan langsung sampaikan ke Andrew. So, Andrew, we've got a question here, and a really interesting one, actually. As you might already also see, in Indonesia, probably not all farmers are also using a really great phone with a really great camera. And the question here is actually to know if the quality of the camera is actually not really good, will it actually affect the analysis of Savio? And if actually there is an impact there, what will be the solution? The quality of the camera will not. Yeah. So Savio Scouting supports all smartphones. We're looking at smartphones with operating system from I think 2.0 or 3.0. Most important and the challenge which I see will be around, being able to capture the image properly. So one has to definitely keep a distance, and there shouldn't be some kind of light or let's say a background behind whatever diseases or plants or let's say weeds you're looking to capture. As long as you have it's a smartphone, it has a working camera, of course. Once you're able to identify or capture that picture, the algorithms will be able to identify and provide the result. So if I understand you right just now, you're saying that it doesn't really impact that much, but as long as we are using the right rules of how to use it, not too many weeds at the same time, it will actually give the same analysis. No, not about so many weeds at the same time, because it has the multi-weed feature, which can analyze several weeds packed together. But most important, sometimes you might have a shaky hand and then the picture which is captured becomes blurred. But if you can keep a steady hand some distance, there's no sun reflection, there are no other, let's say, objects in the background, then automatically it will recognize whatever you're looking to capture, be it a disease or a weed, and provide the results accordingly. Okay, thank you for answering. Let me just translate that back to Indonesia for a second. Jadi nanti seperti yang tadi sudah dijawab oleh Andrew, yang lebih akan menginfluence atau lebih lebih impact ke analisanya itu sendiri adalah ketika misalnya fotonya harusnya jangan misalnya tangan kita suka bergerak tuh. Ketika kita mempunyai foto yang lebih tidak blur atau dengan tangan kita yang lebih steady, kita bisa mendapatkan foto yang baik
Dan juga misalnya kalau misalnya ada barang di background-nya, mungkin itu akan mengganggu gambar itu. Jadi analisanya mungkin akan terganggu. Jadi dari kualitas handphone sendiri itu sebenarnya sudah tertutupi karena biasanya handphone itu sudah menggunakan smartphone, which is dari algoritma Savio itu sendiri akan bisa mendeteksi dengan baik. Jadi itu bukan akan menjadi masalah seperti itu nanti. Di solusinya adalah mengambil fotonya dengan lebih baik, misalnya jangan terlalu bergerak atau mungkin menghindari adanya objek-objek lain yang ada di foto tersebut. Kira-kira begitu. So, I'll just check a bit if we have any other questions. But actually, Andrew, I think lots of us are also really interested to know more about Savio Scouting because you see the excitement before that. People really want to know and people really want to be engaged with the question and answer. So do you have anything you could show us or probably explain more about Savio Scouting? Oh, yes, of course. So there is a short video which explains how Savio Scouting works. Very important. It's even in the local language, so it will address some of your concerns. You wouldn't have to translate to the audience. And I think I will, just, stop here. And if we could play the video, please. Teman operator, mohon videonya bisa dimainkan. Yeah, so that was a short video explaining how Savio Scouting works. I will encourage all of you to download and try it out and also introduce it to your network. Thanks a lot, Yasmin. Great. That video really answers the questions. And as much as I want to discuss more about it, unfortunately, we are really running out of our time already to our sessions. But I'm really sure that everyone here is really happy to hear about the session. And thank you so much for being here, Andrew, for sharing all about this knowledge. Thanks for having me. Great. Jadi teman-teman, seperti yang tadi kita sempat lihat di screen tentang apa itu Savio sendiri, tadi kita sudah lihat bahwa ada banyak fiturnya di situ, dan tadi juga barusan Andrew mengatakan, yuk teman-teman kita coba aja dan kita lihat betapa itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita semua untuk di masa depan pertanian Indonesia.
Terima kasih teman-teman atas attention-nya untuk di sesi ini. Saya dan Andrew pamit undur diri. Kembali ke Faiz. Oke, luar biasa. So, thank you very much for the sharing ya untuk Mr. Andrew dan juga Jasmine ya. Hopefully with the digital in the future, especially in agriculture, agriculture can growing big gitu ya. Dan tentunya ini juga menjadi PR ya untuk kita semuanya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa pertanian ya. Di sini kita ada Fakultas Pertanian dari mahasiswa dari UGM ya. Ini menjadi salah satu pionir nih ke depannya buat teman-teman ya untuk mengembangkan pertanian jauh lebih besar lagi gitu. Dan hopefully teman-teman juga bisa sadar ya bahwa menjadi petani ini menjadi seorang petani atau pengusaha di bidang pertanian gitu ya menjadi salah satu istilahnya itu pekerjaan termulia di dunia ya, tadi sempat ada di video kita pertama tadi. Alright teman-teman, sekali lagi Faiz informasikan ya bahwa di kolom chat ada link absensi yang bisa teman-teman isi ya, karena di akhir acara kita akan ada e-sertifikat yang akan kita bagikan dan tentunya ini datanya kita ambil dari data absensi teman-teman semuanya. Jadi silahkan absensinya boleh diisikan dengan sebenar-benarnya datanya. Oke. Baik teman-teman, sekali lagi Faiz juga menginformasikan ya, tadi sempat juga di-announce ya dalam atau webinar kita sore hari ini bahwa Sarvio Scouting ini menjadi hal baru gitu ya untuk dunia pertanian yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk bisa juga meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia gitu khususnya. Dan juga teman-teman di acara dalam rangka acara BASF X Sarvio Goes to Campus ini kita juga memiliki 2 event nih teman-teman yang bisa teman-teman ikuti dan kesempatan mendapatkan hadiah banyak sekali. Yang pertama kita ada IG Contest, sekali lagi Faiz ingetin ya buat teman-teman untuk bisa ikut nih di IG Contest ya BASF X Sarvio. Caranya gampang, teman-teman tadi udah download kan aplikasinya. Nah setelah download teman-teman bisa cobain nih aplikasi si Sarvio Scouting ini gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa foto nih penyakit di tanaman gitu ya ataupun gulma gitu. Nah, silahkan boleh di-review. Nanti silahkan di-post di IG kalian masing-masing dan tentunya IG-nya mohon untuk tidak di private gitu kan. Nah, terus bisa dikasih caption yang menarik dan hashtagnya bisa dikasih hashtag dig the future with hashtag BASF Petani Sejahtera dan hashtag Sarvio ya pada captionnya. Dan juga bisa dicantumkan juga hashtag BASF X UGM ya, karena ini peserta dari UGM maka teman-teman bisa cantumkan universitas masing-masing. Dan nanti juga bisa retag juga @_petani_sejahtera_id dan @sarvio_id. Jadi pastikan teman-teman juga bisa follow ya akun BASF Petani Sejahtera_id. Oke teman-teman, nanti juga bisa dilihat juga informasi mengenai detail dari IG kontes ini. Kita akan masih nunggu sampai dengan tanggal 8 April. Nanti kita akan umumkan siapa yang akan memenangkan hadiah. Juara pertama ada uang sebesar Rp750.000, juara kedua ada Rp500.000, dan juara ketiga ada Rp250.000. Dan pastinya luar biasa banget. Dan tidak kalah tentu banget ya, tidak kalah menarik juga. Kita juga akan ada video competition nih teman-teman ya. Jadi video competition ini juga sama nih. Jadi teman-teman bisa bikin konten dari aplikasi si Sarvio Scouting ya. Bisa foto ataupun bikin video gitu. Nah video tentang experience teman-teman menggunakan Sarvio Scouting. Nah untuk
lebih jelasnya mengenai video kompetisi ini dan lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa juga dapetin informasinya di IG-nya BASF_petani_sejahtera_ID. Karena kenapa teman-teman? Pemenang pertama gitu ya. Ini videonya kalau nggak salah nih, kalau aku boleh spill ya, bahwa nanti itu kalian bisa bikin project nih dari si Sarvio Scouting, nanti bisa bergu atau bertim gitu ya. Nah, pemenang juara pertamanya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan project itu dibiayai oleh BASF, dan juga kalian juga mendapatkan kesempatan untuk internship secara langsung gitu. Jadi nggak perlu di tes dulu gitu. Jadi teman-teman bisa langsung merasakan gitu ya kerja di BASF bersama dengan tim dari Agriculture Solution terutama. Oke, gitu teman-teman, mungkin informasi tentang video competition dan IG competition-nya. Bisa nanti teman-teman juga kalau pengen lebih jelas lagi, boleh langsung aja dicek ya di IG-nya BASF_petani_sejahtera_ID. Oke, tadi udah antusias banget ya dengan kuis yang pertama. So, Faiz ini akan bagikan kuis yang tentu lebih besar lagi hadiahnya. Akan ada saldo e-wallet sebesar Rp100.000 yang Faiz akan bagikan ke 5 orang ya. Jadi ketentuannya masih sama nih teman-teman. Jadi nanti di layar ini, di layar Zoom utama ini nanti akan ada pertanyaan ya. Pertanyaan, nanti Faiz juga bantu untuk bacakan. Nah, nanti silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar, dan pertanyaan yang cepat, jawaban yang cepat, tepat, dan benar itu sudah pasti menjadi pemenangnya. Faiz akan mencari 5 orang untuk memenangkan kuisnya ini ya, dan nanti kita akan transfer langsung gitu ya untuk saldo e-walletnya sebesar Rp100.000. Oke, teman-teman, sudah ready semuanya? Siap-siap, jempolnya bisa ditaruh di kolom chat ya. Kalau sudah ready boleh dong dikasih icon atau I'm ready ya untuk kuisnya ya. Kalau udah ready, Faiz akan hitung 3 mundur untuk showing questionnya ya. Oke, kalau semuanya sudah ready, langsung saja 3, 2, 1, show that question. Ya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa nama aplikasi digital BASF yang merupakan inovasi terbaru BASF di bidang pertanian? Ayo, ini jawabannya gampang banget, ini juga ada di pertanyaan yang pertama tadi ya. Ayo, cepet. Udah ya. Oke, karena ini jawabannya gampang banget gitu ya, dan semuanya udah pasti bisa. Langsung saja Faiz akan move to the next question. So, 3, 2, 1, go. Iya. Oke, kita hitung lagi. 3, 2, 1, go. Next question. Ya. Ada berapa fitur dalam aplikasi Sarvio Scouting? Sebutkan dengan 3 angka aja. Wow, rame banget, langsung jawab. Ayo, 3. Kok yang belum jawab, aku kasih bocoran nih 3 jawabannya gitu. Tapi yang akan menang hanya yang tercepat dan benar aja ya jawabannya ya. Oke, kalau gitu udah langsung aja ke pertanyaan berikutnya. So, 3, 2, 1, go. Iya, kita share berikutnya. 3, 2, 1, show. Ya, sebutkan 1 fitur yang ada di aplikasi tersebut. 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Udah pasti tahu nih, kalau anak pertanian udah pasti tahu ya aplikasinya tadi yang udah download, apalagi udah nyoba-nyoba, apalagi udah pasti tahu nih ya. Oke, udah banyak banget yang jawab. So, Faiz akan close. Ya, ada 2 pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Oke, so boleh kita close ya. 3, 2, 1, close. Oke, kita close pertanyaannya. So, ini harus teman-teman siap-siap nih ya. Dengarkan, pokoknya kuncinya adalah konsentrasi dan jawab dengan cepat, benar, dan tepat ya. Oke, so kalau semuanya sudah ready, so let's go to the next question. 3, 2, 1, show.
Ya, apakah bisa melakukan identifikasi gulma dengan Sarvio Scouting? Aduh, ini mah gampang banget ya. Gampang banget ya. Tadi udah di-mention bolak-balik, ada pertanyaannya juga bolak-balik, udah pasti tahu sih semuanya. Oke, semuanya udah jawab, semuanya bisa gitu sih. Apa sih yang nggak bisa Sarvio lakukan ya? Apalagi kalau misalnya untuk identifikasi masalah hama gitu ya, gulma ataupun penyakit udah pasti bisa banget ya. Oke teman-teman, karena semuanya udah jawab, oke, so Faiz akan hitung 3, 2, 1, close. Oke. Siap-siap teman-teman, ini sudah tidak sabar lagi ya. Jadi teman-teman jangan sampai kalah nih sama teman-temannya. Pokoknya pasang konsentrasinya dan juga cepet ya untuk ketiknya gitu. Oke, langsung saja ini last question. So, kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1, show. Oke, langsung pertanyaannya. Selain Sarvio Scouting ada Sarvio apa kira-kira ini? Ini ya, jadi Faiz ulangi lagi, selain Sarvio Scouting ada Sarvio apa? Jadi ada Sarvio apa nih? Harusnya ada dua nih. Tadi yang menyimak webinarnya Jasmine dan juga Mr. Andrew udah pasti tahu nih ya dengan jawabannya ya. Oke. Siap teman-teman, panitia akan memilih nama-nama yang yang benar dan juga tercepat akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000 untuk 5 orang pemenang ya. So, karena udah nggak ada yang jawab lagi di kolom chat, so semuanya akan Faiz close ya untuk sesi kuis hari ini ya. So, 3, 2, 1, close. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan yang semeriah untuk kita semuanya. Acara kita luar biasa sekali di sore hari ini. Yang pasti kita akan umumin sebentar lagi untuk siapa-siapa yang akan mendapatkan uang atau saldo ya. Saldo e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga tadi ada saldo e-wallet juga sebesar Rp50.000 untuk 10 orang pemenang ya. Oke, teman-teman jangan khawatir. Kenapa ya? Karena di acara BASF X Sarvio Goes to kampus ini juga akan ada beberapa event-event yang pastinya ada lomba video competition dan juga ada IG contest ya. Tadi ketentuannya sudah Faiz informasikan ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan dengan informasinya, sekali lagi mungkin Faiz boleh mention sekali lagi ya untuk informasi mengikuti IG contest ya, gampang banget. Teman-teman tinggal download aja aplikasi si Sarvio Scouting-nya di App Store dan Google Play Store ya. Di situ udah pasti banyak banget hanya satu aplikasinya. Jadi tinggal di-download aja. Udah pasti ada di App Store dan Google Play Store. Nah, jadi teman-teman, ini Faiz mungkin akan bacakan juga untuk syarat dan ketentuannya ya. Peserta adalah individu atau maksimal boleh 2 orang ya. Kalau misalnya tidak bisa bikin konten sendiri, bisa bikin konten bareng temennya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin konten, bisa video atau foto. Maksimal kalau video durasinya adalah 5 menit. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan caption yang menarik ya. Nanti silakan di-post di IG masing-masing. Bisa di-tag ke IG-nya BASF_petani_sejahtera_ID dan juga @sarvio_ID. Jangan lupa teman-teman buat bikin hashtag ya. Hashtagnya adalah Dig Future with hashtag BASF Petani Sejahtera dan hashtag Sarvio pada captionnya. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa masukkan hashtag BASF XUGM ya. Nanti kita akan umumkan pemenangnya di akhir kompetisi ini. Akhir kompetisi untuk IG kontes ini adalah tanggal 8 April ya. Jadi teman-teman silahkan upload dari sekarang. Pokoknya bikin experience-nya dengan aplikasi si Sarvio-nya ya. Jadi teman-teman dengan aplikasi si Sarvio Scouting ini teman-teman nggak usah bingung-bingung nih kalau lagi identifikasi hama di lapangan gitu kan ya. Jadi tinggal teman-teman bisa gunain aplikasi ini untuk mungkin praktikum gitu ya. Tinggal difoto aja
tinggal difoto aja itu hama ataupun penyakit atau gulma gitu, nanti akan muncul sendiri gitu dengan ini penjelasannya, deskripsi secara lengkapnya di aplikasi tersebut. Jadi ini aplikasi mudah banget digunakan baik itu untuk petani ataupun untuk teman-teman yang sedang menempuh kuliah ya, utamanya di bidang pertanian gitu. Oke, langsung saja kalau gitu teman-teman, kita akan informasikan ya kira-kira siapa-siapa yang akan mendapatkan hadiah ya. Oke, langsung saja boleh di-share. Inilah dia pemenang kuis ya di sore hari ini di acara BASF X Sarvio Goes to UGM. Langsung saja boleh di-show tim panitia. Oke. Nah, ini adalah nama-nama pemenang kuis ya. Kuis yang pertama tadi yang pertama ada Kunti Jihan, yang kedua ada Halimah Nur, yang ketiga ada Syafi'i Muhammad, ada Adisti Junita, ada Risa Anggraini, ada Irfan Raif Perdana, ada Ginanjar Eka Saputra, ada Dev Rizal Daud, dan ada Yuda Wira Arbianto. Oke. Ya, ini adalah nama-nama pemenang untuk pemenang kuis ya. Pemenang-pemenang kuis. Kenapa di sini ada 9 gitu kan? Mungkin ada yang jawabannya salah ya. Oke, jadi tadi pertanyaan yang jawabannya salah tidak bisa menjawab dengan benar ya. Maka kita hanya tampilkan 9 orang saja yang berhasil menjawab benar, cepat, dan tepat ya. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk berikutnya kita akan umumkan 5 pemenang yang mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Kira-kira siapa aja? Inilah dia pemenangnya. Ya, wow, ada yang pertama ada Lutfi Abdullah, selamat sekali lagi. Kemudian juga ada Inayah Salsabila, ada Sultan Omar Rashid, ada Ardia Pramesti Wahyudi, dan yang terakhir ada Intan Fajriani. Oke, Faiz ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah di sore hari ini sekali lagi. Nanti untuk hadiahnya akan langsung ditransfer oleh panitia dan akan dihubungi ya, nama-nama berikut ini akan dihubungi oleh panitia. Nanti jangan khawatir, pasti saldo e-walletnya akan segera ditransferkan ya teman-teman ya. Baik, kalau gitu teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ini Faiz lihat di chat masih ada pertanyaan mengenai si Sarvio. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang Sarvio Scouting, teman-teman bisa langsung DM aja ke BASF _petani sejahtera _ID IG-nya ya. Jadi teman-teman bisa follow aja atau bisa juga ke IG @sarvio_id. Nanti bisa di DM, nanti kita akan berikan informasi selengkapnya tentang Sarvio Scouting. Oke, kalau gitu teman-teman, Faiz ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di sore hari ini. Partisipan yang sangat luar biasa, antusias juga. Ada 400 lebih partisipan yang join di acara BASF X Sarvio Goes to UGM ini di sore hari ini. Faiz mewakili BASF juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Bapak Ibu dosen, Bapak Dekan, terima kasih luar biasa kami ucapkan kepada Universitas Gadjah Mada yang juga bisa memfasilitasi acara webinar di sore hari ini. Dan tentunya kita nantinya akan ada webinar-webinar berikutnya yang bisa teman-teman ikuti juga. So, di sini Faiz mengucapkan terima kasih banyak dan mewakili dari tim BASF mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan atau ketidaksempurnaan acara di sore hari ini. So, thank you very much. Thank you for joining this event. And Faiz mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life. It's like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. But in today's world, that's not so easy. When life sometimes seems so out of balance.
with opinions becoming as extreme as our climate, when there's not enough food for some and far too much for others. We all want balance, at home, at work, in our diet, and especially in nature, because caring for the land and the well-being of people is an act of balance like no other, balancing supply, demand, the environment, and making a living. Well, what if it's about changing our thinking? What if it's asking the right questions, as well as finding the right answers, and knowing that the first solution is never the last one? What if balance is about making sure we don't do too much, or too little? What if it's understanding challenges and seeing opportunities in equal measure and taking them on with creativity and courage? What if balance is never standing still, but still finding time to pause, to think, to learn, generating new ideas with pride, and knowing when to listen with humility? Is innovation the answer? What if balance is working with nature as well as working for it, season after season, generation after generation, knowing that an idea is just an idea until it's proven in the field? What if it's doing the right thing, not the easy thing, and recognizing that none of us can solve everything on our own? The needs of feeding our planet and caring for it depend on the balance of everyone pulling together, trusting each other, respecting each other, because this is how life works. Sometimes it's tough, sometimes it's exhilarating and amazing, but we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. BASF. We create chemistry.